Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan gali bagian satu dari buku klasik Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Frankl ini kan seorang psikiater ya, dan dia menuliskan pengalamannya sendiri selama 3 tahun di kamp konsentrasi Nazi. Betul. Dan fokusnya di sini, ini yang menarik, bukan pada kengerian besar yang mungkin udah sering kita dengar ya, tapi lebih ke pengalaman batin gitu. Gimana sih kehidupan sehari-hari yang brutal di kamp itu mempengaruhi pikiran jiwa tawanan biasa? Jadi kita mau coba lihat perspektif Frankl tentang psikologi bertahan hidup ya, dalam kondisi paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Tepat, bagaimana manusia itu bisa menemukan makna atau malah kehilangan makna di tengah penderitaan yang ya luar biasa. Oke, mari kita mulai. Frankl itu cerita soal kedatangannya di kamp, misalnya Auschwitz. Itu langsung, shock berat ya. Ada proses seleksi itu. Iya, seleksi yang terkenal itu, nasib ditentukan cuma oleh lambaian jari seorang perwira SS. Ke kanan artinya kerja paksa, ke kiri ya ke kamar gas. Itu vonis pertama atas eksistensi mereka. Sangat, sangat brutal. Semua ilusi langsung hancur di situ ya. Langsung, identitas pribadi hilang, diganti nomor, barang-barang pribadi dirampas, bahkan manuskrip ilmiah yang Frankl anggap karya hidupnya itu diambil gitu aja. Dan respon tahanan lain waktu itu gimana? Cuma dijawab kasar, sial, gitu. Itu langsung menyadarkan Frankl akan realitas baru yang kejam ini. Nggak ada ruang untuk sentimen pribadi lagi. Mereka ditelanjangi, dicukur habis. Yang tersisa cuma, Frankl bilang, eksistensi telanjang. Tapi anehnya, di tengah shock itu muncul semacam, rasa ingin tahu yang dingin gitu. Dan humor sinis juga. Itu kayak mekanisme pertahanan awal gitu ya. Ada juga keterkejutan saat menyadari betapa kuatnya tubuh manusia ternyata. Oh ya, contohnya gimana? Ya, kayak Frankl cerita, dia nggak masuk angin meskipun basah kuyup kedinginan berjam-jam. Bisa tidur meski desak-desakan parah. Gusi malah lebih sehat meski nggak ada perawatan sama sekali. Aneh tapi nyata. Sempat terpikir bunuh diri juga katanya ya. Sempet, tapi Frankl berjanji pada dirinya sendiri untuk nggak lari ke kawat, maksudnya pagar listrik itu. Kuncinya waktu itu adalah harus terlihat bugar, Kenapa harus terlihat bugar? agar nggak dianggap muslim. Ini istilah kamp yang mengerikan untuk tahanan yang udah sangat lemah, apatis, pasrah. Mereka dianggap pasti akan segera dikirim ke kamar gas, jadi harus kelihatan kuat. Jadi reaksi abnormal terhadap situasi abnormal itu jadi normal ya di sana? Benar sekali, Frankl menekankan itu. Nah, setelah beberapa hari shock awal itu, masuk ke fase kedua. Apa tuh ya? Semacam kematian emosi gitu? Iya, apati. Perasaan jadi tumpul, jijik, ngeri, kasihan, itu semua kayak lenyap. Frankl cerita dia bisa lihat temennya meninggal di barak, barang-barangnya langsung diambil tahanan lain, mayatnya diseret keluar. Dan dia tetap lanjut makan supnya? Tanpa emosi? Tepat. Tapi menariknya, Frankl nggak melihat apati ini sebagai kelemahan. Justru sebaliknya. Oh ya? Gimana tuh? Dia bilang ini semacam cangkang pelindung. Penting banget untuk bertahan hidup. Dengan nggak merasakan kengerian itu secara mendalam, tahanan bisa menghemat energi psikisnya. Untuk menghadapi pukulan dan hinaan harian ya? Yang katanya kadang lebih menyakitkan dari siksaan fisik. Betul. Hinaan itu merendahkan martabat, itu yang paling menyakitkan seringnya. Nah, di fase apati ini, kehidupan batin juga menyusut drastis. Fokusnya cuma ke hal-hal paling dasar ya? Iya, obsesi utamanya cuma makanan, percakapan, mimpi, semua soal makanan. Dorongan lain, kayak dorongan seksual, itu hilang sama sekali. Sentimen pribadi juga terkikis. Tapi apa berarti kehidupan batin benar-benar mati? Kayaknya nggak juga ya. Nah, itu dia. Ternyata nggak sepenuhnya mati. Di tengah kebekuan itu, ada dua hal yang masih bertahan. Politik, yang meskipun cuma gosip atau rumor ya, dan agama. Agama dalam arti keyakinan yang mendalam gitu. Iya, keyakinan yang tulus, doa-doa yang spontan, dan yang lebih penting lagi, Frankl melihat ada beberapa orang yang bisa mundur ke dalam kehidupan batin yang kaya. Semacam kebebasan spiritual yang nggak bisa disentuh penjaga. Kayak pengalaman Frankl sendiri waktu dia lagi baris kerja paksa itu ya. Dia menemukan pelipur lara dengan membayangkan istrinya. Membayangkan percakapan penuh cinta dengan istrinya, itu membuktikan buat dia kalau cinta itu melampaui kondisi fisik, bahkan melampaui kematian. Dia juga cerita soal apresiasi mendalam terhadap keindahan alam, sesederhana matahari terbenam.
Jadi semacam pelarian sesaat ya? Termasuk humor juga. Katanya dia sama temennya janji bikin cerita lucu tiap hari. Iya, humor sebagai senjata jiwa. Ini semua nunjukin inti pandangan Frankl, manusia itu selalu punya pilihan. Pilihan terakhir yaitu memilih sikap dalam situasi apapun. Bahkan di kamp konsentrasi sekalipun, ada tahanan yang masih bisa menghibur orang lain, berbagi roti terakhirnya. Itu bukti kebebasan terakhir manusia ya. Benar, mengingatkan sama kutipan Nietzsche yang Frankl sering angkat, dia yang punya mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Penderitaan yang nggak bisa dihindari itu bisa jadi tugas, kesempatan untuk pencapaian batin. Jadi bukan penderitaannya itu sendiri, tapi bagaimana kita menyikapinya, menjadi layak atas penderitaan kita. Tepat, dan punya mengapa atau tujuan masa depan ini jadi krusial banget. Ancaman terbesar di kamp itu, menurut Frankl, adalah kehilangan harapan akan masa depan. Terjebak dalam eksistensi sementara tanpa batas waktu yang jelas. Itu bisa mematikan ya? Sangat bisa. Fatal secara fisik. Frankl cerita kasus temennya, F, yang mimpi akan bebas tanggal 30 Maret. Dia pegang teguh harapan itu. Terus gimana? Ketika tanggal itu makin dekat dan gak ada tanda-tanda pembebasan, harapannya menipis, terus dia jatuh sakit parah dan meninggal tepat tanggal 31 Maret. Kehilangan harapan itu menurunkan daya tahan tubuhnya secara drastis. Wah, itu bukti nyata banget ya hubungan pikiran dan tubuh. Sama seperti lonjakan kematian pas Natal 1944 itu. Andas, makanya Frankl bilang penting banget untuk bantu para tahanan menemukan atau mengingat tujuan masa depan mereka. Dia sendiri pakai teknik visualisasi. Membayangkan dirinya ngasih kuliah soal psikologi kamp konsentrasi setelah bebas ya? Betul, itu yang ngasih dia kekuatan untuk bertahan saat itu. Nah, ngomongin soal camp, kita juga perlu ingat soal para penjaga. Frankl nggak menggeneralisir mereka loh. Oh iya, dia bilang ada yang sadis, tapi ada juga yang sekedar mati rasa karena terbiasa dengan kebrutalan itu ya. Dan bahkan ada juga yang menunjukkan belas kasihan, kayak komandan camp yang diam-diam beli obat untuk tahanan pakai uangnya sendiri. Jadi intinya, nggak bisa dipukul rata ya. Kebaikan dan kejahatan itu ada di semua kelompok manusia. Garisnya melintasi batas kelompok manapun. Malah muncul fase ketiga, depersonalisasi. Semuanya terasa nggak nyata, kayak mimpi. Kata kebebasan itu sendiri rasanya hampa makna di awal. Tubuh yang bereaksi duluan, makan rakus, terus ngomong nggak berhenti-henti, kemampuan untuk merasa senang itu harus dipelajari lagi pelan-pelan. Frankl cerita momen dia berlutut di padang bunga, baru di situ dia benar-benar merasakan kebebasan dan kehadiran Tuhan. Tapi setelah bebas pun masih ada bahaya lain ya, kayak rasa pahit. Iya, kepahitan. Karena mungkin respons orang luar yang dangkal atau nggak ngerti, dan kekecewaan mendalam juga. Misalnya saat sadar orang terkasih ternyata nggak selamat, atau menyadari penderitaan itu ternyata belum tentu berakhir di situ. Lalu apa pengalaman puncak bagi mereka yang berhasil kembali? Menurut Frankl, kesadaran yang luar biasa bahwa setelah melewati semua penderitaan itu, tidak ada lagi yang perlu ditakuti di dunia ini, kecuali Tuhan mereka. Pengalaman Frankl ini benar-benar mengupas lapisan terdalam jiwa manusia ya. Ini bukan cuma cerita tentang penderitaan, tapi lebih dalam lagi, tentang ketahanan, tentang kekuatan memilih sikap, dan pencarian makna yang nggak pernah berhenti, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Betul. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi juga buat kita semua yang mendengarkan. Dalam kesulitan hidup kita sendiri, ya entah besar atau kecil skalanya dibandingkan ini, bagaimana kita menemukan makna? Atau bahkan menciptakan makna? Apa mengapa kita yang membantu kita menanggung bagaimananya? Pertanyaan yang dalam ya untuk direnungkan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.